エデン最高会議の決定により君をコードブレーカーに任命する。ありがとうございます。期待してるよコードゼ。 Halo para pecinta film anime, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Code Breaker debat yang ke-8, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan kita akan diperlihatkan Hitomi Code Breaker 6 yang diangkat menjadi Code Breaker untuk pertama kalinya. Pada saat itu Hitomi masih berumur 16 tahun. Dimana setelah diangkat menjadi Code Breaker nomor 6, Hitomi pun segera menjalankan tugasnya dengan cukup baik. 目には目を、歯には歯を、悪には裁きの雷を。犬野郎が！みたいだね。はい、コードの昇格も近いと思われます。いい人材を見つけられたな。ええ。Dan di video kali ini kita juga akan diperlihatkan pertama kalinya Hitomi dan juga Kanda Sensei bertemu, dimana di video kali ini terlihat kalau Kanda Sensei masih seorang bocah. Scene berpindah dimana kita akan diperlihatkan Hitomi yang sedang melihat anak-anak yang sedang bermain. Tak lama setelah itu Heike pun datang menghampiri Hitomi dan bertanya apa yang sedang Hitomi lakukan di sini. Hitomi pun menjawab kalau dirinya sedang melihat anak-anak yang bermain karena dirinya ingin membuat dunia yang selalu bisa membuat anak-anak tersenyum, dan di dunia yang akan dia ciptakan tidak ada seorang pun yang menderita maupun menangis. Mendengar hal tersebut, Heike pun akan membantu Hitomi untuk mewujudkannya, dimana dia akan membantu Hitomi dalam mewujudkan dunia yang diinginkan oleh Hitomi. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang sedang berlarian, dan Hitomi yang sedang berlarian ini adalah Hitomi pada umur 20 tahun, dimana dia sedang berkomunikasi dengan seseorang menggunakan sebuah alat, dimana tiba-tiba Hitomi kehilangan komunikasi dari orang tersebut dan segera mencarinya. Di saat Hitomi telah menemukan temannya yaitu Code Breaker 5, dia sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa dengan beberapa batang besi yang menancap di tubuhnya. Setelah itu scene pun berpindah dimana kita akan diperlihatkan Hitomi yang sedang bertemu dengan Heike, dimana Hitomi memberitahu tentang kematian Haruya yaitu Code Breaker 5 kepada Heike, dimana atas kematian Haruya Hitomi pun akhirnya diangkat menjadi Code Breaker 5 sebagai pengganti Haruya. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang sedang melihat anak-anak yang sedang bermain. Namun kali ini terlihat dari wajah Hitomi dia sangat sedih atas kematian Haruya. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang sudah menjadi Code Breaker 3, dimana kali ini Hitomi sudah berumur 26 tahun dan sedang menjalankan tugasnya dengan Code Breaker lainnya. Pada saat Hitomi dan juga teman-temannya sedang menjalankan misi tersebut, teman-teman dari Hitomi pun harus tewas akibat serangan dari penjahat tersebut. Dimana Hitomi pun berusaha untuk melawan orang tersebut menggunakan kekuatan listriknya, namun terlihat orang tersebut berhasil melarikan diri. Dimana Hitomi sangat bersedih atas kematian semua teman-temannya pada saat pertarungan tersebut. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang menghampiri Heike dengan menceritakan tentang semua yang telah terjadi. Heike pun memberitahu Hitomi kalau para kelompok teroris telah dibubarkan dan salah seorang musuh telah kabur. Namun Hitomi pun bilang kalau kemenangan seperti ini tidak ada artinya karena korban telah terlalu banyak.
Dimana Heike tidak menduga kalau 4 anggota dari Codebreaker akan dihabisi secara sekaligus, dimana mereka harus merekrut anggota baru yang berbakat lagi. Dimana Hitomi menaruh kecurigaan kepada Eden karena kematian para Codebreaker lainnya, dimana dia akan menyelidiki hal tersebut dan membuktikan semua yang terjadi sebenarnya. Mulai sekarang Hitomi telah diangkat menjadi Codebreaker 1 dan diberi julukan sebagai S. Setelah itu kita pun akan dilibatkan Yuki, Toki, Rui dan juga Ogami yang telah diangkat menjadi Codebreaker yang sekarang ini. Setelah itu kita pun akan debatkan para Codebreaker yang sedang menjalankan tugasnya. Dari kejauhan kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang sedang memperhatikan Ogami bertugas, dimana dia bilang kalau Ogami punya bakat yang hebat. Dimana Ogami adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan terhebat yang ada dalam sejarah Eden, dan dia sangatlah berbahaya karena dia hanya sibuk untuk memberantas kejahatan. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Ogami yang sedang menjalankan tugasnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba Ogami diserang oleh beberapa tembakan. Ogami pun segera mengeluarkan api birunya dan segera akan menyerang orang tersebut. Namun tiba-tiba sebuah bangunan rubuh menimpa orang tersebut, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Toki untuk menyelamatkan Ogami. Di sisi lain terlihat kalau penjahat tersebut masih hidup dan akan segera menembakkan pistolnya ke arah Toki dan juga Ogami. Namun tiba-tiba sebuah serangan listrik berhasil mengenai orang tersebut, dan ternyata itu adalah Hitomi. Dimana Hitomi memberitahu Ogami kalau misi Ogami seharusnya menyelamatkan anak ini, dan Hitomi pun meminta kepada Ogami untuk jangan terlalu fokus membakar kejahatan dan melupakan hal yang sangat penting. Setelah itu scene pun berpindah, dimana kita akan diperlihatkan Hitomi dan juga Ogami yang sedang melihat anak-anak yang sedang bermain di pinggir sungai. Dimana Hitomi memberitahu Ogami kalau tugas dari Codebreaker bukan hanya memberantas kejahatan, namun mereka juga melindungi orang-orang yang tak bisa dilindungi oleh hukum, dan mereka yang memiliki kekuatan seperti kita wajib melindungi yang lemah. Dimana Hitomi bilang kepada Ogami selama Hitomi mengingatnya dirinya akan tetap hidup dalam hidup Ogami meskipun dirinya sudah mati. Ogami pun bilang kepada Hitomi kalau dirinya yang mati bagaimana. Hitomi pun menjawab kalau dirinya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Tak lama setelah itu terlihat Hitomi pun tersungkur dari duduknya, dan ternyata sekarang Hitomi terkena los. Karena hal tersebut akhirnya Ogami pun menggendong Hitomi yang sedang terkena los untuk kembali ke markas Codebreaker. Setelah itu scene pun berpindah, dimana kita akan diperlihatkan Hitomi yang sedang bersama Heike, dimana mereka akan segera menjalankan misi untuk memburu pengguna kekuatan khusus yang hampir membunuh semua Codebreaker, dimana orang tersebut telah kembali dan Hitomi pun berniat untuk melawan orang tersebut dan membalaskan dendamnya. Setelah itu kita pun akan dilibatkan para Codebreaker yang sedang menjalankan tugasnya untuk memburu orang yang memiliki kekuatan khusus tersebut.
Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang telah bertemu dengan orang yang telah membunuh teman-temannya pada waktu itu. Tak lama setelah itu Code Breaker lainnya pun datang ke tempat Hitomi. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan pertarungan antara Hitomi melawan orang tersebut yang telah membunuh semua teman-temannya, dimana kali ini terlihat Hitomi kan akan segera membalaskan dendamnya. Saat orang tersebut akan segera menyerang Hitomi, tiba-tiba tubuh dari orang tersebut bergerak sendiri dan tangannya mengarah kepada mukanya, dimana Hitomi memberitahu orang tersebut saat dia tadi menyentuh tubuhnya, dia telah memberi perintah kepada tubuh dari orang tersebut untuk membakar dirinya sendiri. Dan sekarang orang tersebut akan segera membakar dirinya sendiri dan terlihat Hitomi dan juga yang lainnya segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan para Code Breaker yang telah menyelesaikan tugasnya, dimana Hitomi bilang kepada Ogami kalau dirinya akan mengandalkan Ogami. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi dan juga Heiki yang sedang mengobrol tentang kasus yang sedang diselidiki oleh Hitomi, yaitu tentang kekuatan khusus yang telah mengamuk, dimana Heiki memberitahu Hitomi kalau Code Breaker tidak terkenal sama sekali, maka mereka akan kehilangan kontrol atas kekuatan mereka dan akan berujung kepada kematian, dan itu disebut sebagai kode N. Dimana Hitomi merasa bingung apakah kode ini itu akan terjadi pada seluruh Code Breaker. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Hitomi yang sedang berada di sebuah jembatan. Tak lama setelah itu terlihat Ogami pun datang menghampiri Hitomi. Tak lama setelah itu Hitomi pun bertanya kepada Ogami apakah Ogami ingin pergi ke tempat yang jauh bersamanya. Namun Hitomi tidak jadi untuk memberitahu Ogami apa yang akan segera terjadi, karena mereka sama sekali tak bisa lepas dari Eden dan mereka akan lari seumur hidup jika mereka mencobanya. Mereka tak punya pilihan lain kecuali menjadi Code Breaker. Memberitahu kebenaran tentang kode N kepada mereka sama saja membuat mereka putus asa, dimana Hitomi akan membiarkan mereka hidup dengan normal. Tak lama setelah itu Hitomi pun berterima kasih atas dokumen yang telah diberikan Ogami, dan tak lama setelah itu Hitomi pun segera meninggalkan Ogami di tempat tersebut dengan bilang kalau mereka lebih baik melakukan yang terbaik untuk esok hari. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Heike dan juga Hitomi yang sedang berada di Tower SKY, dan terlihat di tempat tersebut Sakura sedang diikat. Hitomi pun mengatakan kalau dirinya akan segera membangun kembali dunia yang telah rusak. Tak lama setelah itu Perdana Menteri pun bilang kalau tangannya digigit oleh anjing peliharaannya sendiri, dan itu sangatlah ironis. Tak lama setelah itu waktu yang tersisa untuk mengeksekusi Perdana Menteri Fujiwara telah dimulai. Tak lama setelah itu Hitomi bilang kepada seluruh masyarakat Jepang kalau waktu 60 menit Perdana Menteri Fujiwara akan segera dieksekusi. Dan pada saat yang sama semua bom yang sudah dirinya pasang di seluruh Jepang akan segera meledak, dan semua orang tidak bisa menghindari hal tersebut. Dan alur cerita Code Breaker 48 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Code Breaker 48? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.